Para jamaah Nasrani rahimakumullah, mungkin untuk pembahasan kali ini, Teteh insya Allah kesempatan kali ini ingin menjawab kembali pertanyaan dari kalian juga. Kebetulan ini ada admin Teteh sudah memberikan pertanyaan kepada Teteh ya. Ini kebanyakan ini semuanya kebanyakan setiap yang bertanya itu kebanyakan yang berhubungan dengan ilmu fikih ya. Oke, baik. Ini semuanya pertanyaan dari TikTok ini katanya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Untuk pertanyaan pertama ini dari Kakak Bagus Satria, katanya Teteh saya mau tanya ya, kenapa kalau habis kita hubungan wajib mandi besar, sedangkan kalau kencing itu cuma dibilas saja. Oh, pintar ini Kak Bagus. Orangnya berpikir ini Kak Bagus. Ya kalau dipikir-pikir ya coba kita pikir-pikir. Air mani itu kan suci ya. Air mani itu suci, padahal kan suci. Tapi kenapa kita harus wajib mandi ya? Padahal itu suci loh keluarnya. Tetapi kalau kencing apa itu hukumnya? Najis kan? Kalau kencing najis. Tapi kenapa ya? Kencing itu najis harusnya karena najis ini yang harus lebih berat dong membersihkan harusnya mandi ya. Tetapi kencing gak mewajibkan kita mandi, hanya sebatas kita melakukan wudhu saja. Nah bisa saja kan ada orang yang berpikir seperti itu. Nah sehingga ada timbul di benak hati kakak Bagas ini juga ada pertanyaan seperti itu. Nah ini pertanyaan Kak Bagas ini percis sekali ya, percis sekali pada waktu zaman kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Tata pernah baca di dalam kitab Iqna ada satu riwayat yang sama ini percis seperti pertanyaannya Kak Bagas. Jadi waruya diriwayatkan dalam kitab Iqna itu diriwayatkan seperti ini. Jadi anna jama'atan, ada sekelompok orang min ulama Yahudi, dari sebagian ulama Yahudi jauh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sengaja menghampiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertanya gitu ya, faqalu bertanya nih kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah gitu ya. Akhbirna, coba ya Rasulullah kasih tahu dong pada saya gitu ya, kata ulama Yahudi tersebut. Dimana amarallahu ta'ala bil ghusli minal janabah, kenapa sih Allah itu mewajibkan kita itu harus melakukan mandi besar kalau misalkan kita sudah keluar air nutfah atau misalkan kita sudah melakukan hubungan badan misalkan dengan istri kita gitu ya, pasangan suami istri tersebut. Nah ada timbul ya pertanyaan seperti itu. Walam ya'mur bihi fil bauli wal ghaid gitu ya. Tapi kenapa Allah tuh nggak mewajibkan kita melakukan mandi besar ketika kita pipis misalkan, wal ghaid atau misalkan ketika kita sudah BAB, kata ulama tersebut. Wahuma aqdharu minan nutfah. Kalau menurut saya sih itu air pipis ya, sama ghaid itu ya, BAB itu kalau menurut saya itu lebih jijik loh daripada air nutfah tersebut. Nah, ada pertanyaan seperti itu gitu kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab akan pertanyaan ulama Yahudi tersebut. Jadi begini katanya, kata Rasulullah, wahai ulama Yahudi, Nabi Adam alaihi salam itu dulu tuh makan dari kacang-kacang atau biji-bijian lah dari pohon. Maka dari apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihi salam itu berubah menjadi saripati lah, ya jadi nutrisi lah, kalau bahasanya kerennya nutrisi lah, jadi saripati yang mengalir ke kulit, ke rambut, ke pusar gitu ya, seperti itu. Nah maka faida jama'al insan, maka ketika berkumpul ya maksudnya misal melakukan hubungan badan misalkan suami istri tersebut, maka nazal maniyu, maka keluarlah air mani ya kan, min asli kulli sya'rati, melalui dari pori-pori kulit kita ya. Dari mana ya? Dari sari dari apa tuh, dari sari makanan tersebut. Nah dikarenakan itu faftaradallahu ta'ala alayya, sama juga ummati, maka mewajibkanlah
Allah itu kepada kita dan juga kepada umatku untuk apa? Syukran. Untuk bersyukuran kita itu kepada Allah. Nah gitu yang diterangkan Rasulullah. Jadi apa hikmahnya ketika pasangan suami istri melakukan hubungan biologis, kemudian mengeluarkan air nutfahnya? Itu hikmahnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena mengeluarkan adanya air nutfah itu dikarenakan ada sari pati makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Siapakah yang memberi sari makanan atau makanan yang setiap masuk ke dalam tubuh kita? Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Masya Allah, jauh sekali ini ya. Kalau kita tafakur ini jauh sekali. Dari keluar air nutfah itu secara sababiahnya tidak akan ada air nutfah kalau tidak ada suplemen atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Hakikatnya itu adalah Allah. Jadi itulah mewajibkan kita melakukan mandi besar itu adalah sebagai salah satu tanda rasa syukur kita itu kepada Allah, seperti itu ya. Dan ada juga ini pembahasan di dalam kitab yang lain itu kalau kita bicara secara hakikatnya ya, secara ibadah batiniahnya. Nah, bahkan kemanfaatan itu bisa kita dapatkan secara fisik. Kalau kita lihat di dalam referensi kitab yang lain, apa itu kita bapak lupa lagi. Jadi di dalam kitab itu mengatakan karena wataknya kalau kita itu sudah melakukan hubungan biologis pasangan suami istri itu biasanya wataknya lemas, wataknya jadi lesu. Nah, dengan melakukan mandi besar tersebut itu akan mengembalikan kesemangatan kita, mengembalikan kefreshan, kesegaran tubuh kita. Dan salah satu hikmahnya dengan kita melakukan mandi besar tersebut itu akan bagus sekali untuk memperlancar pengaliran darah kita. Nah, ini Tete ingat nih, ini di dalam kitab Yaqutun Nafs, Yaqutun Nafs kalau nggak salah. Nah, jadi gitu kakak, Kak Bagus, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, karena ini kemungkinan Kak Bagus yang bertanya orangnya berpikir seperti itu. Ya, jadi kenapa harus melakukan mandi besar? Sebagai rasa bentuk rasa syukur kita itu kepada Allah. Sedangkan kalau air pipis itu kan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita.